Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau bertanya kepada Bapak Polri dan Bapak TNI sekaligus kepada Majelis Ulama yang mewakili. Kita semua rindu tentunya dengan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Bahkan kita rindu bukan cuma negeri ini saja, tapi bumi ini kita inginkan bagaimana Allah turunkan keberkahan. Dan itu Allah sudah jawab di surah Al-A'raf ayat 79 kalau tidak salah, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, karena kita yakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak perlu dikoreksi. Maka orang yang mau menjadikan hukum selain dari Al-Qur'an itu otaknya tidak beres sebenarnya, kalau kita mau jujur. Karena Allah sudah turunkan Quran itu untuk dijadikan panduan hidup. Maka solusi bagi orang yang menginginkan negeri ini menjadi damai, itu Allah kasih tahu. Jadikan Al-Quran itu, jadikan Rasulullah SAW sebagai aturan dalam kehidupan di negeri tersebut. Maka terjadilah negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Tapi kalau tidak mau, itu Allah kasih tahu. Kalau menolak, maka kami azab kalian. Pertanyaan saya, kehalifahan Islam ini adalah aplikasi dari Al-Quran, mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada tafsiran lain. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri, itu tidak ada tafsiran lain kecuali taat kepada Allah, Rasul dan Khalifah Amirul Mukminin. Kenapa kok kita meyakini itu? Karena mereka sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sebaik-baik tafsir. Siapapun yang menyelisihi tafsiran mereka, maka pasti sesat, pasti salah. Maka Khilafatul Muslimin ini menerangkan kebenaran ini, bahwa mari kita di negeri yang kita cintai ini, yang mana kita diberi kebebasan tadi di pasal 29 ayat 2, diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran Islam. Maka kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang di depan ini yang memang wakil dari pemerintah, seharusnya kami ini itu difasilitasi. Agar apa? Agar negeri ini menjadi negeri yang damai. Oke, siap. Minimal kalau bapak-bapak belum mau masuk dalam kehalifahan Islam, bapak tidak usah ikut, tapi silahkan dibiarkan, didukung. Kenapa? Karena kita ini kan menginginkan negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Jadi itu. Cukup. Jadi sudah pertanyaan saya, mohon kepada bapak-bapak yang ada ini mewakili negeri ini, mohon difasilitasi ini Khilafatul Muslimin untuk menyampaikan kehalifahan Islam, sehingga betul-betul negeri ini menjadi negeri yang sebagaimana doa kita, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Mungkin demikian barangkali. Terima kasih ya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ketiga terakhir, silakan. Nanti kita rangkum untuk kemudian bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan surat 58 ayat 16. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Dia menjadikan sumpah-sumpahnya hanya sebagai perisai, tameng, tetapi sesungguhnya dia menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah. Maka bagi mereka itu azab yang sangat menghinakan. Pertanyaan, siapa yang masuk ayat ini? Yang dimaksud surat 58 16 siapa kira-kira? Dia menjadikan sumpah sebagai perisai, ngomongnya lembut, tapi seperti perisai, sesungguhnya dia menghalangi dari jalannya Allah. Yang kedua, ada di penjara itu orang di penjara karena mencuri, setuju. Ada orang di penjara karena memperkosa, setuju. Ada orang di penjara karena dia memakan harta orang, korupsi, setuju.
ada seorang ulama, kiai, pejuang tegaknya Islam, tapi caranya adalah anarkis, ngebom. Sebagian setuju. Tetapi ada seorang pejuang yang lembut perangaiannya, penyampaiannya itu lembut. Mereka tidak memprovokasi. Bahkan dia bisa menghentikan reaksi-reaksi daripada umatnya yang ribuan manusia. Dia bisa menenangkan cara dakwahnya sehingga tidak anarkis. Ya, sudah bisa ditangkap. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya apa? orang tersebut dipenjara karena apa? Salah satu di pengadilan mengatakan karena khilafah bertentangan dengan Pancasila. Yang saya pertanyakan, mohon Pak TNI dan polisi bisa memberikan wawasan kepada kita, apakah benar khilafah itu bertentangan dengan Pancasila secara syariat maupun secara hukum yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih. Ya, Johor, kita dengar azan dulu ya. Saking semangatnya ini bapak-bapaknya ini agak lewat. Ayah. Baik, alhamdulillah. Setelah kita dengarkan azan, kita akan lanjutkan kurang lebih beberapa menit ke depan ya. Ada pertanyaan dan kita akan minta jawaban. Masing-masing narasumber kita kasih waktu 2 menit untuk maksimal ya 2 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya pikir pertanyaannya juga sudah bisa ditangkap dan bisa disimpulkan. Pertama pada Pak Kiai Sukandar Ghazali, monggo.
Monggo Pak Kiai. Ini aja Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih, pertanyaannya cukup berbobot ini, ya. 3 penanya atau 3 pertanyaan ini, ada yang memang wilayah kepada pimpinan Polri maupun TNI, ada wilayah ke Majelis Ulama, dan ada yang memang yang bersifat langsung mempertanyakan atau mempersoalkan. Kemudian ada ruang lingkup yang sifatnya ada istilah majadul ikhtilaf, ya. Tentang persoalan ini secara umum juga, tentang persoalan kebebasan keyakinan